Man shalla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sholat mengikut imam sampai imam selesai. Sampai selesai nanti tarawih, selesai witir. Kutiba ka qiyamil lail. Maka dia dapat pahala Man shalla ma'al imami hatta yansarif. Siapa yang sholat mengikut imam sampai imam selesai. Sampai selesai nanti tarawih, selesai witir. Kutiba ka qiyamil lail. Maka dia dapat pahala macam tahajud sepanjang malam. Jadi nanti kita siap tarawih, kita ikut selesai sampai imam witir. Insyaallah tarawihnya 8 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Ini masjid ini biasanya 23. Saya heran kenapa rupanya ini mengikut asas efisiensi. Nah, jadi kami malam ini Pak Ustadz ikut tarawih 8, habis itu ikut witir 3 sama imam. Iya, supaya dapat pahala sholat sepanjang malam. Hadisnya sahih, lihat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Lalu kalau kami pulang, menurut keyakinan kami tarawih itu 23, kami mau nambah lagi, boleh? Boleh. Pulang ke rumah, istirahat, tidur, nanti malam tambah tarawihnya lagi. Mana dalilnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 8 raka'atin, Nabi salat 8, summa yutiru salas, kemudian Nabi witir 3, summa yusalli, kemudian Nabi salat lagi setelah witir. Itu dalil boleh salat setelah witir. Jadi nanti walaupun kita sudah witir di sini, nanti pulang ke rumah tetap boleh tarawih tambah lagi. Dan kalau dia tidur, boleh dia sholat tahajud nanti malam walaupun sudah witir. Karena ini banyak jamaahnya selalu udah habis tarawih, balik. Asal habis tarawih, balik. Terus ditanya, kenapa balik? Kami mau witir di rumah Pak Ustadz. Selesaikan di masjid sampai selesai witir, supaya dapat sholat tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insya Allah. Tapi kadang tidak semua yang balik itu witir. Dia balik witir. Rupanya mau menghabiskan kolak 3 mangkuk lagi. Masjid kita, Buya, Imam Besar, Dr. Ustadz Zul Ikrami, masih ada suara-suara Subhanal Malikil Ma'bud. Masih ada? Alhamdulillah. Saya betulnya tahu, pura-puranya aja. Kemarin saya minta Ustadz Al-Nob Dinar mengirimkan ke seluruh imam MUI Kanwil Kemenak supaya kirimkan suara-suara ini, karena banyak saya tengok Bilal-Bilal ini, mohon maaf, tak betul bacaannya. Bacaan yang lama lupa, bacaan yang baru belum dapat. Nah, maka minta saya di laminating, saya sudah share di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Nah, maksudnya yang belum follow lah, itu maksudnya. Tolong pulang nanti buka lagi Instagram Ustaz Abdul Somad Official, copy, print, bagikan ke masjid-masjid. Bagikan, share ke grup-grup supaya bacaannya betul. Masih mumpung kita di awal-awal malam ketiga, malam keempat ini. Banyak masjid-masjid ini tak betul bacaannya. Allah, imamnya lambat, makmumnya cabut. Solawat pun tak betul. Coba cari yang solawat itu yang suaranya bagus. Malam ini qori internasional kita kumpul semua di Riau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qorinya sudah bagus, jamaahnya pula tak bagus. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana
wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Agak seimbang lah sedikit. Kadang saya kan selalu tuh lewat mau pengajian. Entah apa-apa kata Bilal. Allah alaih. Cobalah bayangkan kita bawa proposal ke rumah gubernur. Coba bayang. Allah. Semen. Batu bata. Apa kata Pak Abdul Wahid? Panggilnya Satpol PP. Gilo, bawa balik kata. Apalagi baru-baru dilantik ini, lagi panas-panasnya kan. Jadi tolong kita rayulah Allah Ta'ala di malam-malam ini. Meneteskan air mata, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila saya di beberapa masjid di Riau ini, yang paling syahdu, paling sedih hati saya, di Islamic Center Rohul tak terlalu sedih. Di Islamic Center Siak tak terlalu sedih. Tapi kalau di halaman An-Nur ini memang sedih hati saya. Kenapa? Menengok payung-payung ini. Syahdu hati gitu. Rasa menikam jantung kita. Orang ini tak apa ditepuk tangan kan. Nah, lalu kemudian habis tarawih, witir, jangan pulang ke rumah. Tapi nanti kita insya Allah pulang. Jangan lupa tadarus. Karena ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Tak usah banyak-banyak. Satu lingkaran 10 orang aja. Satu lembar, 10 lembar, 10 lembar, hatam 1 juz. Baca. Ustaz Somad dulu. Baca Ustaz. Alif Lam Mim. Salah tuh Ustaz. Alif Lam Mim. Jalikal. Salah itu. Zalikal. Hudallil muttaqin. Bukan muttaqin Ustaz. Muttaqin. 3 kali ditegur, tutup Quran balik. Merajuk. Tadarus mesti siap mental. Apalagi sombong. Berani negur saya. Gak tahu kalian siapa ini saya. Saya ini Ustaz Abdul Somad, LC Al-Azhar Mesir. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3. Sudan lama di Arab. Apa kata jamaah? Ustaz, kalau sekedar lama di Arab, untung lebih lama lagi Ustaz. Jadi jangan anggar-anggar hebat-hebat merasa, siapkan mental. Dan jangan pula balas. Waktu ditegur orang, hitung. Awas kau nanti. Betulkan niat. Mudah-mudahan kita selesai khatam Quran di Ramadan ini insyaAllah. Kami alhamdulillah di Pondok Ma'an Az-Zahra, malam kemarin 1 juz, malam ini sudah malam ketiga kan tidak? Malam Sabtu 1 juz, malam Ahad 1 juz, malam Senin ini sebetulnya saya sholat kemarin hilang 1 juz ini. Karena kabarnya ini nanti kulhu aja nih. Tapi nanti saya ganti malam pas tahajud 1 juz. Saya usahakan, karena saya ini berceramah. Saya mengajak orang baca Quran. Baca Quran. Jadi tanya orang, Ustaz Somad itu gimana di rumah? Alah, nyuruh orang aja deh itu. Saya pun mesti mengecamkan pada diri saya, kau Abdul Somad jangan cuma bercakap aja, jangan cuma ceramah aja. Kemarin malam 1 juz, kemarin 1 juz, ini insya Allah supaya kita, mudah-mudahan kita semua nanti sampai akhirnya khatam kita 30 juz insya Allah. Kanal Imamul Bukhari yuqtimul Qur'ana. Imam Bukhari mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan 60 khatamah, 60 kali khatam. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Bukhari khatam 60 kali khatam. Malam 30, siang 30. Kita tak bisa 60 sekali pun jadilah insyaAllah. Amin. Tak bisa sekali pergi ke jembatan Leton. Ngapain Ustaz? Terjun lagi dalam. Itu apa? Bukan
kontrakan baru nih, buat semak-semak aja. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita semua. Amin. Habis tarawih, tadarus, pulang ke rumah, tidur. Jangan lagi scroll. Tutup. Jam 10 tidur. Saya pun nanti ini habis ini langsung pulang tidur. Gak bisa tidur cepat Pak Ustadz. Kami ini udah terbiasa malam begitu. Kalau tidur lambat, payah nanti bangun tahajud. Cepat pulang tidur. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Balik dari sini, singgah ke toko, beli antimu. Makan sebelah. Jangan sepapan. Kalau dimakan sepapan, malam takbiran bangun. Allahu Akbar, Allah. Cepat betul ya ini. Kalau tidak pun 2 gendangnya. Pas dibuka mata, marabbuka katanya. Dah selesai. Dah tidur jam 10. Insya Allah kita tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Jam 3 usahakan bangun. Saya selalu ditanya orang, apa resep Ustadz sehat? Apa Ustadz minum? Teh manis. Apa Ustadz makan? Ketupek gulai paku. Saya dilarang Profesor Suhaimi, jangan minum suplemen Ustadz. Ustadz minum suplemen nanti kena buah pinggang. Jadi saya amalkanlah amalan orang tua-tua dulu. Almarhumah mak saya ngasih tahu, kau mandi sebelum subuh. Karena badan kita ini ada panasnya, ada anginnya. Cara mengeluarkannya angin itu supaya stabil badan kita. Hidupkan keran air, pakai mandi air dingin, siramkan dari kaki dulu. Kaki, betis, lutut, paha, pinggang, leher, naik dia ke atas, keluar dari ubun-ubun nih. Sehat. Kalau kau pergi ke kampung dimanapun, waktu mandi pertama tuh kau minum air kampung itu supaya menyatu kau sama orang kampung. Iya kata dia, iya ketawa. Alhamdulillah dicoba, sehat sampai sekarang. Salah satu tradisi orang tua-tua dulu adalah supaya badan ini sehat walafiat. Saya sampai sekarang tak ada pantangan. Makanya saya pernah ceramah di satu daerah, ada kepiting, ada udang, ada ketam, ada semua ada. Saya tengok di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Bupati, Wakil Bupati, satu pun tak ada mau makan. Saya duluan. Lalu saya baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Dengan nama Allah tak ada yang dapat satupun memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Itu doanya Pak Ustaz. Ya saya bilang. Ini kalau kita makan tak ada kolesterol. Di sini tak ada kolesterol. Nanti di laboratorium baru ada. Ini kok kami makan insya Allah aman Pak Ustaz. Aman saya bilang. Kalau kami meninggal, saya tak tanggung jawab. Kita ini kan hanya berusaha berikhtiar. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Sehat-sehat semuanya insyaallah. Amin. Rupanya kita ini jurkam, kalau menang makin pede kita bercakap ini. Saya memang waktu itu udah siap-siap. Aku kalau kalah Pak Abdul Wahid nih, mungkin 5 tahun nih gak ceramah aku sebelah. Di Riau aja maksudnya, tempat lain tetap ceramah. Udah, habis kemana tadi ceritanya? Habis itu bangun kita malam mandi supaya segar. Habis mandi itu, innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tidak suka pada bau yang busuk-busuk. Tersakiti malaikat. Makanya tadi waktu Pak Ahmad lewat, apa kata Pak Kapolda? Saya tahu ini pasti Pak Ahmad. Dari mana Bapak tahu? Dari parfum minyak wangi. Sunnah itu saya bilang. Tapi perempuan sebaiknya tidak pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan. Jangan sampai perempuan minyak wangi di belakang, sampai lupa bacaan imam depan. Wala na'bidum ma'abattum wala antum ma'abiduna. Kata dia, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Gosok gigi. Innal malaikata ta'adza. Malaikat tersakiti dengan bau badan, bau busuk, bau asam. Kalau kita tidur keringat itu keluar. Maka kita mandi bersih. Semua. Makanya dalam
Islam diajarkan kuku mesti pendek, potong. Khitan, potong kuku, merapikan rambut, maaf cakap mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak bukan dicukur, dicabut. Karena kalau dicukur begini kita berjalan. Oh, mencukur bulu ketiak itu sakit lah Pak Ustadz. Bulu ketiak kalau dicabut sakit. Tidak sakit. Saya kasih resep tak sakit. Cemana caranya supaya tak sakit? Waktu mencabut itu, bayangkan muka orang yang mengejek-ejek kita. Saya semalam mencabut bulu ketiak, mau menyambut puasa itu saya bayangkan muka siapa yang saya bayangkan ya? Alah tahulah kalian. Itu yang di TikTok yang selalu ngejek-ngejek saya. Itulah saya bayang, putih rambutnya. Alhamdulillah tak sakit. Saya pakai resep saya ini kalau tak percaya. Dah, habis itu kita sholat lagi. Sholat yang pertama, sholat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa kata Nabi memanggil Bilal? Bilal, ta'al, sini Bilal. Sami'tu dafan alaika baina yadaya fil jannah. Ku dengar suara gesekan terompah sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Maka amalkan. 3 malam sudah lewat. Malam ini insya Allah kita laksanakan sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat apa pula tauco? Taubat. Memang kalau bulan Ramadan ini makanan aja bayangan kita. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud 8 rakaat. Tak bisa 8, 6. Tak bisa 6, 4. Tak bisa 4, 2. 2 tak bisa, duduk di kursi. Di kursi itu tak bisa, telentang. Mengarah ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat pun tak bisa, telentang pakai isyarat mata. Tak juga bisa, kami sembayangkan. Begitulah dalam Islam, tak ada alasan sembayang. Tidak ada boleh dalam Islam tinggal sholat. As-salatu imaduddin. Sholat tiang agama. Lalu kemudian setelah itu sholat hajat. Mintakanlah hajat-hajat. Hajat untuk orang tua. Hajat untuk emak ayah. Hajat untuk Riau. Mudah-mudahan bumi lancang kuning. Baldatun toyibatun wa rabbun ghafur. Habis menunggu kumandang azan. As-salatu wassalamu alaika ya man. Tak lama sesudah itu kita pun siap-siap. Terdengarlah suara imsak. Imsak bukan lampu merah. Imsak adalah lampu kuning. Lampu kuning maknanya belum, larangan, masih boleh makan. Silakan makan. Memang kalau di tempat kita ini ada 3 lampu. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Tapi ada kawan saya pernah tugas di Medan. Kata dia di Medan payah Pak Ustaz. Orang sudah lampu merah pun lewat juga dia. Pas ditanya, nggak nampak itu lampu merah. Belum merah kali Pak. Jadi kalau terbangun pas bunyi sirine, andai na'udzubillah, keluar kota capek, lelah, lesu, letoy, loyo, lunglai, terbangun pas lampu merah pula. Terbangun pas sirine, jangan sampai tak puasa. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh, ambil sambal belacan, blender. Ambil pipet. Nawaitu shoma qadin ada ifal di syahr Ramadan hadis. Selesai. Imsak itu hanya ada di kita, mazhab Syafi'i. Saya 2 tahun di Maroko, 2 kali Ramadan tidak ada imsak di Maroko. Enggak ada bunyi sirine imsak. Kapan berhentinya makan? Waktu azan. Jadi kami tetap makan. Pas sedang makan itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Bagaimana kalau terdengar azan,
mulut sedang berisi makanan minuman, keluarkan. Karena kalau kita telan, batal puasa. Kulu, makanlah. Washrobu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar terbit, maksudnya azan subuh. Itulah bagusnya imsak. Dengan imsak itu 10 menit. Dari mana dalil imsak itu? Hadis Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, ya, Nabi itu dari makan berhenti sampai azan subuh berapa lama? Kata Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Ayat tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. 50 ayat itu kalau dihitung sekarang 10 menit. Itulah dalil imsak. Sholat subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai tak sholat subuh berjamaah ke masjid. Habis itu ada pula kultum subuh. Habis itu pulang aktivitas masing-masing.